Kembali lagi di acara Tribun Bakudapa. Tribuners, ternyata kita akhirnya kedatangan juga rekan dari Polda Sulut. Kali ini kita kehadiran Kompol Selvi Torondek, Kepala Urusan Penerangan Umum Humas Polda Sulawesi Utara. Selamat sore Bu Selvi. Sore. Terima kasih sudah bisa datang di acara kami Tribun Bakudapa. Saat ini kita sedang membahas tentang maskermu menyelamatkan nyawa umum, dan tema ini juga terkait dengan program yang dijalankan oleh Polda Sulut ya, dan seluruh Indonesia ya, soal 1 juta masker. Untuk sementara saya akan berbincang dulu dengan Ibu Selvi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Putri. Bu Selvi, beberapa waktu lalu kan Kapolda sudah mencanangkan program 1 juta masker. Nah, pertanyaannya, bagaimana hasil program ini? Apakah tepat sasaran? Apakah memang 1 juta itu sudah habis dibagikan, dan kepada siapa saja dibagikan? Ya, terima kasih. Jadi memang benar pada tanggal 29 ya sudah dilakukan pencanangan 1 juta masker oleh Bapak Kapolda Sulut, dan memang itu semua serentak di seluruh Indonesia. Okay. Ya. Dan hasilnya memang kita berikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat yang ada. Kita berikan masker itu bersama. Tujuannya apa sih program itu? Ya, kita untuk mengajak seluruh masyarakat untuk membiasakan diri untuk hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, terkait kebiasaan protokol kesehatan ya, menarik di Polda Sulut pernah ada razia loh di internal. Iya. Ternyata ada anggotanya juga tidak pakai masker saat bertugas, dan saat itu langsung ditindak ya. Iya, Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit begitu keseriusan Polda Sulut soal masker ini. Ya, jadi Kapolda bahkan dari Kapolri juga memang sangat serius terhadap penggunaan masker ini, sehingga pencanangan itu dilakukan. Namun sebelum juga terjadi pencanangan 1 juta masker, juga pada tanggal 10 September sudah dilakukan pencanangan kampanye penggunaan masker, dan memang beberapa waktu yang lalu untuk di Polda Sulut pernah dilakukan sidak, dan ketika ada anggota langsung ditindak. Langsung kena sanksi. Iya, langsung kena sanksi. Oke. Juga dilihat aktivitas Polda dan beberapa instansi terkait yang melakukan operasi justisi kalau nggak salah namanya. Iya. Banyak orang masyarakat yang masih ditemukan tidak menggunakan masker di tempat umum, betul sekali. tidak menjaga jarak dan lain hal. Nah, apakah operasi itu masih dilakukan sampai saat ini? Iya, jadi operasi justisi masih tetap eksis, masih tetap di lapangan dari Polda sampai kepada jajaran, bahkan sampai ke polsek-polsek. Setiap hari mereka melakukan operasi justisi bersama dengan TNI, Pol PP, dan instansi terkait lainnya tetap masih berjalan. Kalau nggak salah saat operasi berlangsung juga dibagikan itu masker ya? Iya. Orang itu harus pakai masker. Iya, ada mereka juga dihukumnya ya? Iya, ada juga yang lagi operasi diberikan masker. Oke, baik. Terus terkait tadi pertanyaan saya soal pencanangan program 1 juta masker itu, progresnya seperti apa? Apa sudah habis masker itu dibagikan di seluruh Sulut, atau masih terus berjalan sampai? Iya, jadi masker yang waktu itu dibagikan itu memang sudah habis. Tetapi masih ada upaya lagi untuk kami akan tetap membagi masker gitu untuk kepada masyarakat yang ketika kita temui tidak menggunakan masker, kita tetap memberikan masker. Oke, baik. Tetap masih berjalan. Sampai saat ini, bahkan sampai tadi saya datang dari rumah ke kantor saja, saya masih menemukan orang naik motor ya, saya lihat. Kalau dalam mobil saya nggak bisa lihat tidak pakai masker. Nah, pertanyaan saya, razia atau upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat itu mau dilakukan sampai kapan? Sampai ada batas waktunya nggak? Atau jangan-jangan satu titik ya sudah sama-sama pasrah, jadi herd immunity sajalah yang kuat, yang bertahan, atau bagaimana? Atau terus akan berlanjut? Jadi kalau masalah untuk sampai kapan, mungkin sampai setelah selesai. Begitu. Ada hal lain yang disampaikan terkait pentingnya penggunaan masker dari Polda untuk masyarakat? Betul sekali. Jadi kami dari Polda Sulut
Jadi menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Dan selalu kami himbau kepada seluruh masyarakat, kami juga selalu melakukan patroli, ya, operasi justisi itu patroli, kemudian melakukan penindakan dengan berupa sanksi sosial, teguran juga kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Jadi kami menghimbau untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan teman kita, saudara kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat. Baik. Sedikit soal tadi operasi tetap akan patroli itu, ada jadwal patrolinya itu apa memang mendadak saja tiba-tiba? Jadi itu, jadi sudah ada surat perintah operasi justisi. Jadi mereka itu memang melakukan rutin setiap hari. Ya? Iya. Rutin, sampai ke pelosok. Sampai batas waktu ini. Sampai batas tidak ditentukan iya. mungkin kayaknya. Sampai iya. Oke, selain kegiatan pembagian masker, mungkin ada kegiatan lain, sosialisasi. Iya, tetap sosialisasi tetap berjalan. Jadi dimanapun juga tetap melakukan himbauan, sosialisasi juga tetap masih berjalan untuk pemasangan spanduk-spanduk itu tetap. Jadi terus ya. Tetap disosialisasi, tak bosan-bosan ya kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Berarti nggak akan pernah bosan sampai memang pandemi ini berakhir dan sampai masyarakat sampai pada titik kesadaran bahwa penggunaan masker, cuci tangan itu memang sebuah keseharian yang harus dijalankan. Jadi udah wajib. Wajib. Nah, kira-kira nih, saya contoh aja, ibu kan sebentar lagi pulang dari tribun, turun lewat jalan, kalau ketemu ada orang masker, ibu akan berhenti dan tegur nggak kira-kira? Atau memang di acara di saat operasi saja? Jadi kalau misalnya di jalan kita memang sering kita melihat sikon. Kalau saya di mobil, lihat sikon di lapangan. Oh gitu ya? Iya, kalau kita di mobil terus mungkin ibu ada stok masker, berarti pakai ini masker. Iya, tapi kebetulan hari ini tidak bawa masker. Oke, baik. Intinya Polda Sulut terus tetap eksis dan bekerja keras untuk tidak sampai tanpa batas waktu yang ditentukan, terus mensosialisasikan, mengingatkan bahwa ini penting dan akan ada sanksi. Iya, sanksi. Bu Selvi, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Putri. Putri ini Bu bidan. Dia ini bidan di Puskesmas Wori Minasa Utara. Pada bulan Agustus itu terkonfirmasi positif. Saat ini sudah sembuh, sehat. Amin. Dan kami mengundang dan beliau datang ke sini itu untuk menceritakan, menyampaikan pengalaman dia supaya masyarakat terbuka kepalanya bahwa COVID-19 itu ada. Beliau ini petugas kesehatan, hari-hari berhadapan dengan masyarakat. Orang yang seharusnya sudah sehat, seharusnya sehat adalah petugas kesehatan. Iya. Kita sakit. Beliau akan melanjutkan cerita. Tadi Putri sudah menjelaskan bagaimana awal dia tertular, penyakit rasa sakit yang dia derita, sampai bahkan luar biasa dia mengisolasi diri dan tidak ada keluarganya yang tahu bahwa dia positif. Baru di ruangan ini dia mengaku, dan mudah-mudahan keluarganya menonton. Dan tapi gak usah khawatir, keluarga dekat, keluarga jauh, Putri sudah sembuh total. Amin. Makanya bisa bergabung dengan kami di sini. Nah, kita akan lanjutkan dengan Putri. Di sesi terakhir ini mungkin Putri bisa bercerita atau mengajak masyarakat begitu pentingnya masker itu bukan sebuah alat yang dipakai di mulut basa-basi. Masker ini dipakai bukan karena takut. Bu Selvi, masker dipakai bukan takut karena Polda, tim gabungan operasi justisi, tapi masker dipakai untuk menyelamatkan nyawa kita, nyawa teman-teman kita, dan nyawa keluarga kita di rumah. Siapapun juga itu bisa disampaikan. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang berada di rumah, apalagi yang pasti anak-anak muda yang suka-suka nongkrong tiap malam di tempat tongkrongan sama teman-teman, kalau bisa jangan terlalu banyak orang, dan yang pasti pakai masker, jangan berkerumun, bawa hand sanitizer. Kalau memang tidak ada waktu untuk cuci tangan atau tempat cuci tangan dekat situ, boleh bawa hand sanitizer dari rumah. Juga sediakan masker cadangan, karena
Sebenarnya masker ini dia bertahan hanya 4 jam saja. Masker yang mana? Ada masker medis, masker kain. Masker yang dipakai Pak. Saat Iya. yang seperti saya dan Ibu Selfie pakai. Oke. Iya. Bisa diselipkan atau bisa disimpan di tas. Jadi tiap kali 4 jam kalau itu rasa itu sudah lama, karena kan di jalan kita tidak tahu kita bercerita dengan siapa juga. Terus di jalan terkena polusi, maskernya sudah kotor kan, itu langsung kalau memang masker kain disimpan sampai rumah langsung dicuci gitu. Tapi kalau masker yang bisa di satu kali pakai, digunting terus dibuang, ganti dengan masker yang baru begitu. Oke, terakhir Putri mau disampaikan. Saat ini saya yakin ada banyak ribuan penonton mungkin yang masih merasa COVID-19 itu omong kosong lah. Buktinya saya sehat-sehat terus. Yakinkan dong Putri bahwa memang COVID-19 itu ada gitu. Kalau mau mengubah pola pikir orang itu susah. Kalau dalam pikirannya itu sudah tertanam ini COVID ini dari awalnya itu ini hanya pemerintah ini. Tapi bohongan lah, iya. hanya. Tapi kalau dalam pikirannya itu memang COVID-19 itu ada, pasti akan mematuhi protokol kesehatan. Juga teman-teman, COVID itu ada yang pasti, karena kalau tidak ada, tidak mungkin dia akan menjadi dari pandemi dari luar negeri, bahkan seluruh negeri itu terpapar gitu, dari Italia semuanya itu terkena. Dan Indonesia semakin hari semakin bertambah, tapi angka kesembuhan juga tinggi. Naik. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker everywhere, dimanapun. Ya. Every time. Ya, every time, kapanpun dan dimanapun. Sedikit menyambung Putri bahwa di Sulawesi Utara per tadi malam total kasus ada 5.075 kasus. Kemudian angka kesembuhan puji Tuhan alhamdulillah ada 4.258. Nah, angka kesembuhan terus yang meninggal 252 jiwa yang meninggal. Se-Sulawesi Utara. Nah, untuk di Manado di tempat kita ini cukup besar ya, 2.110 kasus. Terus angka kematian ada 106 jiwa. Saat ini ada sekitar 455 yang masih dirawat di Masuna. Kenapa saya sampaikan angka ini? Angka ini diambil dari data resmi di pemerintah ya. Kenapa saya sampaikan ini? Untuk memastikan bahwa COVID-19 itu ada. Jadi pakailah maskermu, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap berpikir bahwa kesehatan saya itu juga penting bagi orang lain dan keluarga. Ya. Yang terakhir adalah kalau masih belum percaya COVID-19 itu ada, Putri sudah hadir di sini. Dia menceritakan bagaimana dia terkena dan dia berjuang sendiri. Dia berjuang sendiri loh di ruang isolasi, di kamar isolasi dan dia berbohong kepada saudara-saudaranya supaya apa? Menjaga saudaranya berpikiran stres, takut. Nah, contohnya lihat saja Putri memang ada. Jadi Tribuners, mungkin demikian diskusi kita ini untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya di sini Ibu Selfie. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Putri. Ya, Pak. Sampai bertemu lagi di acara yang lain. Tribuners, demikian acara ini saya akhiri. Sampai bertemu lagi. Tetap sehat.